terima kasih Ibu Bapak ini. Nyun Sewu, ini kebetulan karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa peserta sudah penuh 300 sehingga kita membuka link di YouTube. Jadi ini di online kan di YouTube dan sudah cukup banyak pertanyaan, ada 10 pertanyaan yang dari YouTube. Mungkin sebelum ke sebelum yang peserta yang bisa online begitu ya, saya bacakan dulu pertanyaan dari teman-teman. Ini ada cukup banyak tapi sudah saya rangkum karena dari 10 penanya itu ada beberapa hal yang sama. Jadi yang pertama, ini monggo nanti baik dari Prof. Yayi, Dr. Zala maupun dari Dr. Rizky. Yang pertama adalah bagaimana jika kita terpaksa mudik gitu kan, sekarang himbauannya adalah jangan mudik, stay di rumah aja dan kita menglokalisir gitu ya agar tidak terjadi penularan. Bagaimana tipsnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang informasi. Tadi disampaikan juga banyak informasi hoax gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita men-screening begitu ya, menyeleksi informasi-informasi yang kemudian bisa dipercaya. Mungkin bisa disampaikan sumber-sumbernya dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan tes positif ini ya, bagaimana caranya, apa sih yang paling akurat untuk dilakukan untuk screening tes COVID. Kemudian juga ada pertanyaan terkait dengan apakah kemudian orang yang sudah terkena COVID, kemudian sembuh, apakah bisa terjadi reinfeksi, begitu ya, terjadi penularan yang berulang, gitu. Kemudian, bentar, ini cukup banyak. Ada juga pertanyaan yang menarik, bagaimana jika kita bertemu dengan orang yang tidak mau stay at home? Apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita sampaikan kepada mereka? Kemudian dari Bu Vita, ini pertanyaannya adalah di saat ini kita dihimbau untuk melakukan physical distancing. Kalau dulu namanya social distancing, sekarang adalah physical distancing. Nah, bagaimana sebagai seorang promosi kesehatan, kemudian kita bisa melakukan analisis komunitas, melakukan implementasi program yang sasarannya kebetulan memang tidak banyak mengakses handphone. Kalau yang mengakses handphone ini bisa dilakukan dengan menggunakan sosial media, tapi bagaimana dengan yang mereka-mereka yang tidak mengakses handphone, dan ini ternyata di Indonesia masih lumayan gitu. Mungkin itu dulu, monggo silahkan dimulai dari Prof. Yayi dulu mungkin, silahkan Prof. Ya, terima kasih Bu Supri. Saya ingin mengomentari dulu yang tadi disampaikan oleh Dr. Rizky. Ya, jadi sebetulnya kalau yang tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Zala tadi, yang case management atau case manager itu tadi, sebetulnya mereka sudah lebih aktif. Jadi memang mereka itu timnya khusus, dan mereka memang, kami kebetulan, kalau ini untuk Civitas Akademika, Pak Rizky ya, jadi memang melalui sistem yang ada di UGM, Civitas Akademika bisa mengisi semacam survei screening begitu, dan itu memang ada hasilnya. Hasilnya itu Anda tetap terus hidup sehat, atau Anda harus berkonsultasi, atau Anda harus ke rumah sakit gitu ya. Jadi dari yang sekitar ribuan, terus akhirnya sudah didata sekitar kalau tidak salah 1.500 itu yang perlu di trace oleh tempatnya. Ini koordinatornya adalah Dr. Doni dari EPID ya. Jadi itu yang secara aktif case finding, istilahnya begitulah ya mungkin ya. Jadi dari yang sudah di screen, kemudian itu di trace, itu juga dengan relawan tapi yang sudah dibekali dengan pelatihan yang khusus beda dengan tadi yang dikemukakan oleh Dr. Zala. Nah, kami juga tadi yang Dr. Zala juga sudah menyampaikan bahwa ada sisa cukup banyak relawan yang sekarang ini sedang dilatih juga. Ya, nanti ini masukan Dr. Rizky untuk ada 5 hal yang harus dilakukan ini nanti bisa kita diskusikan. Jam 3 nanti kita akan koordinasi dengan fakultas dan nanti akan disampaikan ke universitas juga bagaimana kita mengelola relawan yang masih ada, yang belum masuk ke call center, belum masuk ke yang case manager, tetapi mereka sudah daftar gitu Pak Rizky. Jadi mereka memang rencananya memang untuk KIE yang pertama itu, dan kita sudah sedang menimbang untuk tadi yang logistik yang terakhir tadi ya, alur logistik tadi ya. Cuma kan kita sedang berpikir bahwa mereka ini kan tetap harus ada juga, karena mereka harus misalnya mengunjungi yang isolasi di rumah, berarti kan mereka harus juga dibekali dengan APD, yang mungkin APD yang tidak seperti di rumah sakit, tapi paling tidak juga lebih mengamankan mereka.
Ya itu tadi, kalau untuk yang defense line nanti coba kita pikirkan, kita diskusikan ya mana yang di depan dulu. Tetapi kalau menurut saya ini kami juga terpaksa harus melakukan sambil sekalian tadi menjawab ada satu pertanyaan ya, bagaimana dengan analisis komunitas, dengan segmentasi itu ya akhirnya dikerjakan dengan cukup cepat dan kita tidak bisa sendirian. Tadi yang saya bilang bahwa kami terima kasih sekali kami mempunyai di Universitas Gadjah Mada ini ilmunya banyak gitu ya. Jadi teman-teman yang di Fispol itu membantu untuk analisis media, yang itu kita harapkan seperti analisis komunitas apa sih yang sebetulnya beredar di masyarakat, ya ketakutan-ketakutan, kekhawatiran atau pesan-pesan apa saja yang berseliweran. Jadi itu yang direview secara cepat oleh tim, kemudian diberikan pada tim media. Nah, tim media ini kemudian merancang dan kemudian tadi yang saya bilang isinya dikurasi dulu, istilahnya direview dulu, apakah sudah benar atau belum, sehingga kalau sudah benar, kemudian dikirimkan kembali, dicek lagi, kemudian didesain oleh humas, ya ini juga bukan kami langsung gitu ya. Jadi kami itu malah kayak apa ya, memanage gitu ya, apa yang ada gitu ya. Jadi ini memang kalau promosi kesehatan, kalau Anda berada di universitas, Anda bisa menggunakan sumber-sumber daya yang ada di universitas tersebut ya, apapun itu. Ini teman kami dosen yang dari teknik itu sudah gemes pengen bikin chamber gitu ya. Tapi kan ini diskusinya juga masih masih perlu enggak itu ya chamber itu ya. Jadi dan yang dari Deru ini adalah kelompok untuk relawan dan kelompok siaga bencananya UGM Pak Rizky ya. Jadi itu juga gemes juga, dan ini juga menyikapi tadi pertanyaan yang bagaimana kalau kita mendapatkan masyarakat yang tidak mempunyai akses pada handphone atau belum mempunyai handphone begitu ya. Ini yang sedang mau dikerjakan oleh Prof. Irwanti dari teknik gitu ya. Jadi ini mencoba kemarin diskusi bagaimana supaya mereka tetap aman, mereka ke sana, tetapi ya tadi physical distancing. Tapi mungkin yang dilakukan adalah mengajak para apa ya istilahnya kayak Pak Lurah dan sebagainya itu. Jadi itu yang diberikan dulu, pemahaman dulu, supaya nanti menyampaikan pada masyarakatnya. Kemarin juga muncul juga dalam diskusi itu, di beberapa kampung di Jogja itu, akhirnya karena masjid ini sekarang tidak boleh untuk Jumatan, malah justru halo-halonya itu untuk mengumumkan beberapa informasi. Jadi ini juga bisa dilakukan untuk itu. Ya, jadi memang kita harus cukup harus kreatif begitu ya dalam waktu yang cukup singkat. Bu Supri, mohon maaf tadi ada pertanyaan yang saya ingin jawab tapi kok hilang. Yang Ya, dari YouTube tadi ya, bisa yang ditayangkan kembali. yang Ya, menampilkan, mohon maaf, ya monggo tadi Mas ya. Wahid dari Yeah. kanal. Ya. Ya, oh sorry ya. Nah itu, jadi keadaan yang membuat terpaksa untuk mudik ini kemarin juga kami diskusikan di tingkat universitas, dan akhirnya yang bisa dilakukan karena orang tuanya itu juga nelpon-nelpon. Jadi memaksa untuk anaknya untuk segera pulang gitu ya. Jadi yang sedang kita ajukan ini rektorat sedang juga mendiskusikan, karena kalau ini yang terjadi adalah di Fakultas Kedokteran, sehingga budekan kami Fakultas Kedokteran ini memberikan semacam informed consent tapi namanya informed choice. Jadi diberikan surat pernyataan yang dia kalau pulang dia harus melakukan A, B, C ya, artinya dia memang harus melapor, di sini melapor, nanti sampai di sana melapor dan harus isolasi. Ya, jadi ada beberapa step yang bisa dilakukan pada saat mahasiswa itu, atau entah itu dosennya mungkin ya, ini malah kalau pertanyaannya tidak mahasiswa tapi keadaan yang membuat terpaksa untuk mudik. Kalau kita sendiri sebagai dosen itu misalnya, ya itu mungkin kita bisa membuat semacam negosiasi ya dengan orang di rumah ya, melalui telepon, melalui WA, supaya pada kali ini kan mungkin kita akan pulang tapi tidak pada Lebaran. Nanti kalau sudah coronanya sudah, COVID-nya sudah turun, baru kita, saya kira untuk itu. Tapi kalau mahasiswa yang orang tuanya itu memaksa, ini saya kira universitas harus membuat satu hal gitu ya. Jadi seperti kalau pasien memaksa untuk pulang dari rumah sakit, itu kan harus ada informed consent. Ya, ini istilahnya informed choice ya. Jadi dia memilih untuk pulang tapi dengan risiko A, B, C, dan dia harus juga apa yang harus dilakukan. Nanti sampai di sana dia juga apa yang harus dilakukan. Begitu. Nah, untuk diskriminasi tenaga medis dan pasien COVID-19 ini juga di daerah, ini juga sempat kita diskusikan juga di sini, dan ini memang
tidak mudah ya. Jadi ini juga kita harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat ya, bahwa tenaga medis ini kan sebelum mereka pulang itu kan sudah mengikuti beberapa prosedur ya. Artinya ini sampai kalau di UGM seperti di Jakarta juga para dokter itu diberi rumah singgah gitu ya untuk membersihkan diri dulu sebelum mereka pulang gitu ya. Dan kalaupun tidak ada itu, tetapi apa yang dilakukan adalah kita sedang membuat juga media sama, yang tapi tentang medis ya. Gitu nggih Bu Supri ya. Kayaknya sudah ada ya di HPU untuk Betul, yang betul Prof. Ya, tentang kita itu. siapkan. Ya, kalau untuk tes nanti biar Mbak Sahla ya. Ini saya tidak terlalu saya background saya bukan dokter ya. Kemudian nah, kalau yang sudah sembuh apakah bisa tertular lagi? Itu yang pernah saya baca memang kemungkinannya bisa meskipun probabilitasnya itu tidak tinggi gitu ya. Jadi kalau ditanya kapan estimasi wabah berakhir, itu urusannya EPID ya. Tetapi kalau melihat model-model yang ada di dunia, tetapi model di dunia itu kan juga dengan catatan bahwa iklimnya pun tidak seperti Indonesia, dan orang Indonesia pun mungkin perilakunya agak sedikit berbeda dengan yang di Wuhan, sedikit berbeda dengan yang di Italia gitu ya, sedikit berbeda dengan yang di Taiwan gitu ya, sehingga kalau pakai model ada beberapa jawaban sih, tetapi saya bukan ahlinya di situ ya. Tapi kita berharap sih sebetulnya model yang kalau kita memang mau isolasi, mau patuh pada pemerintah itu mudah-mudahan pada akhir April itu menurun. Ya, tetapi kalau ya kita kan lihat situasinya ya. Jadi itu memang belum bisa. Oke. Imbauan yang bawahnya Mas dari kanal atau Mbak Lala itu bisa di drag ke bawah. Izin tanya himbauan pada FKM Kesmas dengan apa ini nggak kelihatan nih. Maraknya masing-masing penguasa wilayah melakukan karantina wilayah. Bagaimana perannya? Jadi terkait dengan karantina wilayah itu, Prof. Oke. Ya, itu sebetulnya juga perlu tadi yang seperti yang akan dilakukan oleh Prof. Irwan, teman kami yang dari teknik itu ya. Jadi memang perlu pendekatan terhadap penguasa wilayah ya untuk apa yang terjadi di wilayahnya, dan kemudian ini pemahaman bahwa virusnya itu kan kalau itu berjalan biasa dia tidak nginep itu kan sebetulnya tidak masalah gitu ya. Jadi yang airborne ataupun droplet ini kan memang menjadi diskusi, tapi WHO sudah mengatakan bahwa airborne itu terjadinya di tempat yang tertutup dan lebih berbahaya memang di rumah sakit, karena rumah sakit tempatnya tertutup isolasi ya, ruang isolasi itu kan kecil tertutup begitu ya, jadi kemungkinannya bisa di situ. Tapi kalau sudah di udara seperti jalan kampung gitu ya, saya kira itu memang itu yang sedang akan kita buat juga supaya tidak ada ketakutan yang sekali pada orang yang lewat maupun orang yang mau masuk. Kalau perkara orang yang mau masuk ditanya, tapi bukan berarti harus dites ya, karena ini saya dengar juga bahwa ada satu kampung di Jogja itu yang kalau masuk harus dites membawa surat bebas COVID dari puskesmas gitu Pak Rizky. Jadi ini kan betul-betul yang ini akan membuat tadi tsunami kepelayanan kesehatan gitu ya. Jadi ini yang harus diluruskan gitu ya. Jadi itu yang tidak disarankan. Kemarin kebetulan Pak Sultan mengatakan bahwa kalau daerah melakukan karantina itu ya monggo, tetapi tentu saja dengan kaidah-kaidah yang seperti disarankan oleh pemerintah gitu ya. Jadi tidak semena-mena misalnya menyemprot dengan disinfektan pada orang yang mau lewat gitu ya, karena disinfektan kan tidak harusnya pada barang gitu ya. Atau tadi yang menanyakan surat bebas COVID, karena kan itu belum ada di dalam skema pemerintah. Tadi yang seperti dikatakan Pak Rizky tadi, yang di kami juga dengan case manager tadi kan dalam usaha supaya tidak semua sivitas akademika itu pergi ke pelayanan kesehatan. Makanya kemudian ada tim yang men-tracing gitu ya. Jadi kalau dia memang gejalanya tidak terlalu berat, ya dia di rumah saja gitu ya. Nah ini yang sedang kita pikirkan relawannya. Mereka yang harus di rumah harus ada yang memantau. Nah ini yang mungkin tadi salah satu usulan Pak Rizky bahwa untuk yang relawan tadi untuk pemantauan terhadap wilayahnya. Nah ini nanti coba kita pikirkan, kita diskusikan nanti ini, karena ini berkaitan dengan karantina wilayah. Ini memang di Jogja juga terjadi ya. Jadi memang di dekat
sekitar rumah saya saja sudah mulai itu ditutupi gitu ya. Jadi itu memang perlu ada pemahaman terhadap kepala-kepala wilayahnya supaya pemahamannya itu tidak memanikan. Saya kira itu yang dari saya. Mungkin ada beberapa yang Ya. harus dijawab Mbak Sahla. Baik, baik ya. Terima kasih banyak Prof. Yayi. Mungkin nanti sekaligus ini karena banyak sekali pertanyaan terkait dengan bilik disinfektan ini Dr. Rizky dan Dr. Zala ya. Nanti mohon sekaligus dijawab dan juga terkait dengan masker. Penggunaan masker itu apakah memang benar-benar hanya untuk orang yang sakit atau kemudian bagaimana dengan orang-orang yang merawat kesehatan gitu ya, merawat orang yang sakit. Ini karena kalau dari penanya ini mengatakan bahwa ada perbedaan dari WHO dan juga dari Ditpromkes. Monggo ini nanti wilayahnya Dr. Rizky. Silakan Dr. Zala terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Supri atas waktunya. Terima kasih juga kepada Dr. Rizkyana. Jadi mungkin tadi sebetulnya saya juga mau menjawab beberapa poin yang disampaikan oleh Dr. Rizkyana, tapi sebenarnya sudah disampaikan dengan baik oleh Bu Yayi. Jadi sebetulnya ini terima kasih masukannya. Jadi terkait dengan community engagement yang mungkin bisa dikembangkan dari relawannya. Saat ini memang kami sedang mengadakan pelatihan supaya bisa mengembangkan sistem atau tim relawan yang nanti bisa lebih ke arah masyarakat, jadi lebih berbasis masyarakat. Ini sedang kami kembangkan saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa lancar dan kami bisa betul-betul nanti bisa terjun ke masyarakat dengan cara yang aman dan tidak mungkin malah meningkatkan risiko penularannya pada mahasiswa yang kami kerahkan nanti. Kemudian kaitannya dengan aplikasi yang bisa dikembangkan. Jadi memang kemarin untuk call center relawan yang kami buat sifatnya masih menampung pertanyaan atau keluhan dari masyarakat karena masih darurat saja. Jadi ada banyak informasi yang masih ingin ditanyakan. Kemudian tidak ada yang menjawab. Jadi untuk tahapan yang saat ini tersedia baru itu. Dan ini mungkin terima kasih masukannya, nanti kami coba untuk kembangkan supaya bisa lebih bisa menjangkau lebih luas dan supaya tidak semuanya menumpuk di telepon saja. Jadi mungkin ada aplikasinya atau informasinya bisa mungkin satu pintu. Jadi selama ini informasi yang disampaikan, yang di-broadcast oleh tim media masih banyak yang terpecah-pecah. Jadi ada yang di websitenya HPU, ada yang di saluran media sosialnya masing-masing. Jadi mungkin ada yang di Fakultas Visipol juga. Dan ini sekarang kami juga lagi berusaha untuk memperkuat tim medianya supaya nanti bisa broadcastingnya itu lebih masif dan satu pintu saja ya, supaya mungkin tidak banyak yang overlap atau banyak yang informasi medianya tidak sampai. Begitu. Kemudian ini untuk yang arahnya ke logistik, kami memang masih tahapnya masih membantu yang sivitas UGM dulu. Untuk yang masyarakat kami belum sampai situ. Tapi untuk yang sivitas UGM juga beberapa penelpon juga sudah menanyakan bagaimana kebijakannya UGM terkait dengan mungkin mahasiswa yang tidak boleh pulang, tapi mereka tinggal di asrama. Nah, ini ternyata ada beberapa kasus, misalkan ternyata kantinnya mau tutup. Nah, itu kan berarti ada keperluan dari UGM bagaimana bisa memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang kami tahan di sini itu juga bisa bisa makan, bisa aman selama mereka di Jogja gitu. Nah, mungkin ini beberapa masih dalam tahap pengembangannya. Mungkin ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi belum dijawab ya. Jadi tadi ada pertanyaan kaitannya dengan screening tes COVID. Jadi kalau untuk screening tes COVID, sebetulnya yang selama ini dilakukan yang gold standard atau yang paling bisa dipercaya itu menggunakan tes dengan PCR. Nah, masalahnya dengan tes PCR ini mungkin tidak semua laboratorium di Indonesia bisa melakukannya karena butuh alat tertentu, butuh tenaga SDM yang punya pengetahuan tertentu dan prosesnya memang memakan waktu yang lama. Tapi yang paling ideal adalah tes yang seperti ini.
Kemudian juga sudah mulai berkembang, sudah mulai beredar rapid test yang lebih cepat, tapi mungkin sensitivitasnya tidak sebaik yang menggunakan PCR tadi. Sehingga ketika dilakukan rapid test yang jenis ini, masih perlu dikonfirmasi lagi dengan yang cara pemeriksaan dengan PCR itu. Jadi memang tidak bisa langsung kita ambil kesimpulan berdasarkan tes yang rapid test itu. Nah, apa yang biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan berdasarkan mungkin informasi-informasi yang saya peroleh dari teman-teman yang sekarang bekerja di rumah sakit, itu memang tidak semuanya akan dilakukan pemeriksaan karena nanti kan di dalam rumah sakit juga akan dilakukan screening oleh tenaga kesehatan, jadi berdasarkan gejalanya, berdasarkan riwayatnya, karena memang masih terbatas, tidak bisa semuanya dilakukan pemeriksaan yang akhirnya dilakukan pemeriksaan ini memang yang dicurigai ke arah COVID yang positif seperti itu. Nah, maka dari itu disarankan bagi yang masih punya gejala yang ringan atau mungkin belum ketahuan apakah ada riwayat kontak, lebih disarankan untuk isolasi diri di rumah saja. Karena di fasilitas kesehatan juga sedang overload, jadi bludak, banyak pasien yang mungkin batuk, pilek, demam. Nah itu banyak yang masih mungkin ada yang positif, banyak yang tidak, dan akhirnya kan bercampur jadi satu. Sehingga memang disarankan kalau tidak betul-betul kondisi yang mungkin lebih berat atau punya riwayat yang kuat, sebaiknya di rumah dulu saja, supaya yang di fasilitas kesehatan bisa bekerja lebih efektif dan mencegah penularan pada orang-orang yang sebenarnya mereka hanya batuk pilek biasa. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah orang yang kena COVID bisa reinfeksi? Nah, ini menurut penelitian di beberapa negara memang ada kasus muncul ya, mereka sudah dinyatakan sembuh tapi kemudian sakit lagi. Nah, tapi masih dalam perdebatan apakah memang pada mereka cuma terdeteksi negatif oleh tenaga yang memeriksakannya atau memang mereka betul-betul sembuh dan terinfeksi lagi. Nah, ini masih tanda tanya juga. Tapi yang jelas memang sudah ada kasus-kasus di mana pasien sudah dinyatakan sembuh, kemudian muncul lagi. Jadi memang disarankan bagi yang tadinya sakit, kemudian sembuh, sebaiknya juga tetap melakukan isolasi diri di rumah dulu. Jadi tidak langsung bertemu dengan banyak orang. Khawatirnya mungkin juga yang namanya pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan lab bisa jadi ada beberapa juga yang tidak dapat terdeteksi, begitu. Kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana cara screening informasi yang bisa dipercaya? Nah, kalau untuk screening informasi, untuk saat ini yang kami sarankan ya informasinya memang dari lembaga-lembaga atau dari institusi pendidikan yang bisa dipercaya. Jadi memang dari WHO atau dari Kementerian Kesehatan atau dari institusi pendidikan, misalkan dari UGM ini kan kami juga, dan tidak langsung mudah percaya dengan informasi yang tersebar melalui media sosial. Jadi misalkan menemukan informasi di media sosial, silakan di cross check dulu dengan mungkin ada teman yang background-nya dari mungkin dokter atau tenaga kesehatan yang lain yang punya akses informasi yang lebih jelas, atau di cross check lagi dengan informasi yang ada di website-website yang dipercaya seperti itu. Memang saat ini tidak dianjurkan untuk mempercaya informasi yang beredar di Facebook atau di WhatsApp karena begitu mudahnya orang ketika share informasi itu langsung bisa diganti. Jadi mungkin ada pengalaman juga ada yang penggalangan dana melalui grup WhatsApp, ternyata begitu udah semakin banyak di-share, nanti ujung-ujungnya ternyata nomornya diganti. Jadi memang begitu mudah orang itu bisa merubah informasi yang disebar. Meskipun nanti tulisannya TTD Sri Sultan gitu, TTD Presiden. Nah itu ya siapapun bisa menulis seperti itu. Jadi sebaiknya tetap
di website yang terpercaya seperti WHO. Kemudian belum terjawab. Bagaimana untuk kasus bilik disinfektan yang terjadi saat ini? Kalau untuk bilik disinfektan seperti ini masih pro kontra ya. Jadi masih tergantung juga cairan yang dipakai itu seperti apa. Nah ini sepertinya kalau menurut yang saya baca selama ini mungkin muncul bilik disinfektan itu fenomena yang baru. Mungkin awalnya itu dari menggunakan disinfektan untuk tangan, untuk cuci tangan, kemudian untuk benda-benda yang sering disentuh, tapi kemudian mulai berkembang sebaiknya seluruh permukaan didisinfeksi juga gitu. Akhirnya muncul ada bilik yang mungkin awalnya dipelopori oleh Vietnam kalau tidak salah. Nah ini permasalahannya yang pertama, apakah memang disinfeksi model ini efektif atau tidak. Yang pertama itu penelitiannya memang belum ada, jadi belum bisa dipastikan memang efektif. Yang kedua, efektif atau tidak itu juga tergantung dari cairan yang digunakan. Nah, masalahnya ini sekarang banyak yang membuat bilik disinfektan DIY ya, do it yourself. Jadi akhirnya buat sendiri, cairannya juga cari sendiri, mencari informasinya sendiri, akhirnya mungkin itu by clean yang belum diencerkan terlalu baik, akhirnya sudah disemprotkan langsung ke orang, dan itu bisa menimbulkan masalah-masalah pada pernafasan atau juga masalah jangka panjang, nanti juga bisa berkembang jadi mungkin penyakit yang lain gitu seperti kanker. Nah, mungkin nanti juga dari Pak Rizky bisa mungkin lebih menambahkan untuk ini. Jadi dengan yang sudah keluar pedomannya, jadi untuk cuci tangan atau benda-benda yang memang sering disentuh dan menggunakan cairan-cairan yang memang sudah disarankan gitu. Kemudian bagaimana jika kita ketemu dengan orang yang tidak mau stay at home? Nah ini agak susah juga ya. Jadi banyak yang masyarakat memang mereka pertama tidak stay at home, itu memang mereka tidak bisa stay at home, itu yang kita sulit untuk mereka tidak bisa dipaksakan untuk di rumah. Ada juga yang mereka tidak stay at home karena informasinya belum sampai. Alasannya kenapa sih mereka itu harus di rumah gitu? Kenapa memang harus menjaga jarak 1 meter seandainya pun harus keluar rumah? Nah, informasi-informasi yang saya rasa itu yang memang belum sampai. Jadi kalau misalkan ada yang tidak mau stay at home, ya harus bisa menjelaskan betul-betul kenapa tidak disarankan untuk keluar, karena sekarang ini banyak penularannya yang terjadi di luar, mungkin dari tidak bertemu orang langsung pun bisa tertular dari benda-benda yang mungkin disentuh bersama, misalkan gagang pintu. Jadi kita masuk ke supermarket, buka pintunya, nah itu ternyata ada virusnya menempel di situ. Jadi disarankan untuk di rumah saja. Kalau terpaksa memang harus keluar rumah, berarti harus menjaga supaya jaraknya 1 meter. Kenapa harus 1 meter? Karena ketika ada orang yang batuk atau ada yang bersin, ini droplet atau percikan yang keluar itu diperkirakan dalam jarak 1 meter akan turun ke lantai, sehingga tidak langsung bersentuhan dengan hidung atau mulut atau mata orang yang dekatnya gitu. Nah, itu informasi-informasi seperti itu tuh harus dijelaskan pada orang-orang yang mereka masih melakukan kegiatan di luar, karena bisa jadi ya mereka hanya tahu informasinya terpotong-potong saja, bahwa harus ada diam di rumah, harus tidak boleh salaman, tidak boleh sholat jamaah, tapi kemudian nggak dijelaskan kenapa memang harus melakukan itu, apa bahayanya bagi mereka, apa bahayanya bagi keluarga atau lingkungan sekitarnya. Kemudian, apakah pembuatan hand sanitizer alami di rumah sendiri tanpa alkohol itu efektif, dan apakah bisa benar-benar mencegah virusnya? Sekarang ini agak sulit untuk benar-benar jadi ada begitu banyaknya informasi yang masuk bagaimana membuat hand sanitizer yang bagus. Lebih baik memang kalau pedoman yang memang dikembangkan oleh lembaga yang jelas.
Karena kalau misalkan membuat hand sanitizer alami, itu ada beberapa hal yang harus dipastikan. Memang ada kandungan disinfektan dengan pengencerannya yang tepat supaya bisa membunuh kuman, tapi juga itu tidak membahayakan kulit, karena kadang-kadang mungkin ada yang merasa, oh ini untuk membersihkan meja bisa menggunakan klorin atau yang ada di Biclean itu. Dan kemudian itu langsung diterjemahkan, oh berarti bisa juga dipakai untuk membersihkan tangannya. Jadi hati-hati ketika membuat hand sanitizer sendiri, memastikan memang betul-betul bisa membersihkan kandungannya. Jadi biasanya disarankan itu kan memang alkohol, dan juga supaya pengencerannya tepat sehingga tidak membuat kulit kita semakin mudah untuk rusak ya, karena kalau misalkan kita tangannya terpapar dengan dengan cairan-cairan yang tidak aman, nanti malah membuat luka-luka kecil di kulit dan semakin mudah untuk terjadi infeksi yang lain. Ya. Seperti itu. Oke. Baik. Ya, mungkin dari saya situ. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Zala. Mohon maaf ini karena pertanyaannya banyak sekali, dan kepada para peserta saya ini saja ya, untuk pertanyaannya mohon maaf mungkin sepertinya tidak bisa langsung on, tapi silahkan ditulis saja di room chat. Karena memang pertanyaannya banyak, nanti kalau ini nanti waktunya nggak selesai. Nah, monggo silahkan kepada Dr. Rizkyana. Ada beberapa pertanyaan tadi yang perlu klarifikasi ya, termasuk bagaimana penggunaan masker, karena antara WHO dan Ditpromkes ini dianggap begitu ya, dianggap sepertinya kok agak berbeda SOP-nya begitu. Juga terkait dengan bilik disinfeksi dan yang lain. Monggo silahkan Dr. Rizkyana. Halo? Iya, silahkan. Maaf, masih di mute. Mohon di unmute. Ya, silahkan. Ya, Bu. Ya. Ya. Baru terkoneksi lagi, Bu. Hilang. Ya, baru terkoneksi, Bu. Iya. Ini banyak juga pertanyaan terkait dengan SOP bagaimana sih untuk menjadi stigma terhadap petugas kesehatan pada pasien COVID, dan juga SOP untuk penguburan jenazah ini Pak Direktur. Mungkin nanti bisa dijelaskan sekalian. Ya, sekarang giliran saya. Ya betul. Oke. Pak Rizky, silakan. Ya, terima kasih. Jadi Prof. Yayi, terima kasih masukannya. Kami berharap ada suatu panduan begitu untuk kondisi yang darurat semacam ini. Kenapa saya mengatakan defense line? Karena sekarang kan Pak Presiden sudah menyebutkan akan melaksanakan pembatasan sosial skala besar gitu ya istilahnya, PSSB. Artinya tentu harus ada approach baru dengan kondisi yang baru, yang berubah semacam itu. Rule of the game-nya berubah. Bagaimana dari Promkes ini termasuk para promotor kesehatan yang ada di lapangan. Kemudian Bu Zala tadi aplikasi tadi memang diperlukan ya untuk masyarakat yang terutama mereka yang jauh dari informasi ataupun bagaimana mengakses rumah sakit itu tidak mudah juga, di samping risiko terjadinya kena infeksi di rumah sakit. Kemudian saya menanyakan tentang bagaimana mensupport para relawan ini mensupport manajemen orangnya ya yang ada di masyarakat, karena saya melihat benar bahwa teman-teman yang ada di UGM itu kan tidak semuanya bisa pulang begitu ya, sehingga betul tadi kalau harus ada di kos, kalau harus ada di tempat tinggalnya, bagaimana kita mensupport mereka supaya tidak keluar untuk cari makan, supaya tidak keluar hanya untuk keperluan sejenak, tapi dia bisa infektif atau menginfeksi orang lain begitu. Ada dua hal. Itu yang kita pikirkan kenapa kita para relawan ini bisa memanage suatu support kepada mereka yang melakukan karantina secara mandiri. Kemudian saya beralih ke pertanyaan-pertanyaan.
masker memang pada awalnya, pada kasus-kasus yang belum begitu banyak, ya, bahkan belum ada kematian, masker digunakan oleh mereka yang sakit. Ini berlaku juga untuk rumah sakit, misalnya rumah sakit paru. Ya. Rumah sakit paru itu bukan semua yang berkunjung harus pakai masker, ya, tapi yang sakitlah yang harus menggunakan masker, atau orang yang berhubungan langsung dengan pasien tersebut yang harus menggunakan masker tertentu. Nah, inilah yang kita sebut masker digunakan oleh yang sakit saja. Tapi dalam perkembangannya, di mana kita tidak bisa mengenali orang yang terinfeksi atau tidak terinfeksi, maka masker itu diperlukan manakala kita menghadiri suatu pertemuan ataupun harus ada kerumunan orang, harus mengikuti naik di transportasi umum misalnya. Nah, itu semua sangat mudah terkena infeksi. Oleh sebab itu masker menjadi pelindung yang tadinya digunakan hanya oleh yang sakit, tapi karena yang terdeteksi tidak bisa yang sakit juga tidak bisa mudah terdeteksi, kemudian kita berada di kumpulan orang yang demikian padat, maka masker digunakan oleh orang yang sehat juga. Bilik penyemprotan memang betul belum ada referensi yang bisa kita jadikan pegangan, tapi sekali lagi kita tidak pernah menganjurkan bahwa harus menggunakan bilik penyemprotan tersebut. Itu adalah dari kegalauan daerah itu misalnya, atau bahkan menggunakan bilik penyemprotan ini sebagai panggung politik begitu ya. Ada calon-calon bupati atau wali kota menggunakan gerakan ini untuk panggung politiknya. Jadi saya kira bukan pada tempatnya kalau kita mengharuskan orang untuk menggunakan bilik penyemprotan. Kemudian tadi betul Dr. Zala mengatakan bahwa kalau tidak penting jangan ke rumah sakit ya, kan nanti akan terjadi nosokomial, ya, orang yang tidak sakit menjadi sakit oleh karena bersentuhan ataupun mempunyai kontak dengan penderita yang ada di rumah sakit. Kemudian untuk di rumah, saya ataupun dari pedoman yang ada tidak menganjurkan untuk membuat sendiri hand sanitizer. Di rumah itu ada sabun, ada air yang mengalir. Itu lebih baik daripada kita menggunakan hand sanitizer. Kenapa susah? Hand sanitizer itu kan hanya untuk emergency, hanya digunakan pada waktu kita di tempat yang tidak ada airnya, hanya digunakan pada tempat di alat pada waktu kita menggunakan transportasi misalnya tidak ada air, maka itu menjadi pilihan. Tapi jangan bikin sendiri deh di rumah. Itu kan ada alkoholnya, itu ada H2O2-nya, begitu ya. Yang kalau tidak tepat juga bisa membahayakan bagi diri kita sendiri, terutama kulit ya. Jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi perlu ada pendekatan baru, ada cara memecahkan permasalahan yang baru juga. Kemudian yang berkaitan dengan informasi, gunakan jalur resmi, ya, gunakan informasi resmi. Saya sudah kirimkan pada Bu Supri, yang terakhir adalah yang semacam ini, warnanya biru, itu bisa dipakai. Dr. Zala juga bisa menggunakan ini. Nah, ini yang terakhir pedoman yang kami share. Ya, kemudian sudah kita unggah di web. Oke, tinggal unggah di web. Yang kedua adalah yang ini. Yang ini adalah untuk masyarakat umum begitu ya. Masyarakat umum yang isinya adalah siapapun orangnya. Ini untuk kalau Dr. Zala mengatakan punya relawan lah. Ya inilah. Ini kita menginformasikan dengan bentuk gambar, bentuk bukan banyak narasinya lagi gitu, tapi kita sudah langsung ke lapangan, termasuk nanti anjuran apakah perlu membentuk satgas di RT RW untuk melakukan 5 hal yang saya ceritakan tadi. Ada yang memantau, termasuk mensupport mereka yang melakukan karantina mandiri. Kemudian tes PCR, ya tes PCR itu kalau di beberapa negara ya semua dilakukan tes PCR tadi ya, tes untuk swab dilakukan. Tapi Dr. Zala pasti tahu bahwa kita tidak hanya dengan swab saja begitu kan, ada viral transfer media yang kita gunakan untuk itu. Jadi kalau ada PCR-nya, ya harus ada VTM-nya. Jangan sampai nggak ada salah satunya ya sama aja bohong gitu, nggak bisa kita ngirim. Nah, begitu ada
Sekarang ceritanya kalau semua orang melakukan semacam itu, kemudian rumah sakit rujukan yang atau laboratorium rujukan yang bisa mengerjakan hanya terbatas, berapa ribu satu hari yang harus diperiksa, ya bisa dibayangkan lah kita semacam itu. Nah, kalau kita menggunakan rapid test, tentu kita membutuhkan dua kali pemeriksaan, oleh karena antibodi yang kita tes, yang di rapid test itu kan hanya muncul pada waktu hari ke-5 sampai hari ke-14 itu dia baru muncul antibodinya. Jadi bisa terjadi false negatif gitu kan ceritanya. Nah, kalau itu yang terjadi dan itu di window periodnya diperiksanya, ya bisa terjadi false negatif. Jadi negatifnya itu harus kita cek lagi 2 minggu kemudian. Kemudian apakah sembuh, kemudian relap lagi, ya dokter Zala saya setuju. Ya, kalau dia sudah sembuh, sudah ada antibodi, tapi tertular lagi, keluar dari rumah tertular, di kereta tertular, naik bis tertular lagi, ya dia akan tidak menutup kemungkinan terjadi relapse lagi. Ada pertanyaan menarik, bagaimana yang tidak mau stay at home? Tadi kan ada yang mengatakan demikian. Nah, inilah yang perlunya edukasi dan perlunya advokasi. Ya, kalau dia tidak mau stay at home, berarti harus diberitahu bahwa Anda bisa terinfeksi dan bisa menginfeksi orang lain, begitu ya. Nah, ini yang harus disadari. Tadi yang saya katakan, ada informasi yang kita berikan itu, ada orang yang tidak tahu dan dia tidak peduli, ya. Ada yang tahu tapi nggak peduli, gitu. Ada yang terpaksa tahu, sehingga dia terpaksa peduli, gitu. Misalnya ada yang meninggal. Nah, inilah yang terjadi di lapangan. Orang yang tidak mau stay at home, maka harus ada edukasi maupun advokasi bagaimana harus berperilaku. Kemudian yang tidak punya HP yang social distancing, maka perilaku seperti menggunakan masker, kemudian cuci tangan sesegera mungkin, sesering mungkin, itu menjadi salah satu pilihan yang kita anjurkan. Itu ada semua di yang ini. Ini semua untuk masyarakat umum, selama dia bisa membaca, tidak perlu kontak kepada call center, tapi dia pasti mengerti semacam ini. Itu dulu, baik. Bu Supri. Nanti kami unggah ke web HPU UGM, Pak Rizky. Satu lagi mungkin yang belum banyak terjawab, ini kalau yang lain sudah, jadi meskipun banyak pertanyaan, kurang lebihnya sama, tapi ada satu hal terkait dengan stigma. Mungkin monggo silahkan, bagaimana kemudian mengatasi stigma dan apakah ada guideline untuk pemakaman bagi jenazah yang COVID agar masyarakat bisa lebih jelas. Kalau mungkin ada di panduan, mungkin akan lebih baik. Terima kasih. Silahkan. Saya, Mbak. Bu Supri, itu ada di sini, Bu. Ada yang ini. Oh, oke, baik. Ada di sini di halaman yang belakang. Saya nggak bisa tunjukkan di sini, tapi ada di halaman belakang itu bagaimana mengelola jenazah yang diduga, kan gitu kan? Diduga penderita meninggal oleh karena coronavirus disease 19 ini. Itu ada semacam ini. Nah, kalau stigma, itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, oleh karena jangan hanya di daerah. Di Jakarta ini, sejawat kita yang mengurusi Wisma Atlet itu loh, Wisma Atlet yang di sana itu, bagaimana dia sampai di rumah, di kos-kosannya di Jakarta itu justru dimoin lah ya, walaupun tidak ditolak, tapi dimoin gitu ya, diogain sama orang, oleh karena ya risiko tertularnya besar. Inilah sebabnya pemerintah DKI menyediakan tempat dan seterusnya, dan kita sampaikan kepada pemilik rumahnya atau pemilik kosnya bahwa sumber penularan itu bukan hanya dari mereka yang bekerja di rumah sakit, ya, tapi juga bisa datang dari mana saja. Mereka jajan sembarangan, menggunakan piring yang tidak tercuci dengan baik, maka apa yang dipakai orang lain tidak dicuci dengan baik, kemudian dipakai oleh kita, sama saja dia menular pada orang lain. Itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Mungkin terakhir ini mohon maaf pertanyaannya tidak bisa satu persatu, tapi karena waktu juga, jadi mohon closing statement dari masing-masing pembicara dan pembahas. Silahkan mulai dari Prof. Yayi dulu, kemudian Dr. Zala dan Dr. Rizky. Silahkan. Prof. Yayi masih di mute. Ya.
teman-teman semuanya, terima kasih Bu Supri ya, teman-teman semuanya. Ya saya kira ini sebagian tadi saya sempat melihat sekilas gitu ya siapa partisipannya. Hampir mungkin sebagian besar adalah dari kesehatan. Ya saya mohon beberapa pertanyaan tadi sebetulnya ada beberapa jawabannya di website resmi seperti punyanya WHO, seperti punyanya Kemenkes ya, dan silahkan juga ke web kami HPU itu sudah ada beberapa jawabannya sebetulnya ya, sehingga cobalah untuk dicari ya kalau memungkinkan nanti misalnya itu bisa di call center kami ya, jadi nanti bisa ditayangkan kembali di call center sehingga nanti bisa kami jawab, kami coba ya untuk dijawab ya melalui tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Zala, ada berjenjang, tetapi kalau memang pertanyaannya sangat rumit akan dijawab ahlinya gitu ya. Jadi artinya silahkan mencari informasi yang resmi, dan promosi kesehatan tadi seperti yang saya bilang bahwa Anda bisa bekerja kapanpun, dimanapun gitu ya. Tadi ada yang satu yang saya ingin menggarisbawahi, kalau kita ingin, karena di beberapa kampung di Jogja juga ada, bahwa yang mobil keliling ya, itu saya kira itu juga meskipun itu ya lumayan bisa memobilisasi, tapi paling tidak barangkali adalah kita memberikan materi apa yang inti, artinya yang tidak usah panjang lebar, tapi intinya yang harus dipahami oleh masyarakat apa, kita diskusikan dengan aparat, dan biarkan aparat itu yang menyampaikan. Ya, karena mereka kan sudah punya prosedur, mereka juga punya baju pelindungnya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ya kita ikuti anjuran yang sudah dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan ya, jadi jaga kesehatan, aplikasikan PHBS ya, dan juga Germas, artinya hidup sehat, cuci tangan, dan mungkin ya memang paling bagus sih pakai sabun ya. Jadi ya itu yang bisa dilakukan, dan tetap di rumah jika tidak ada kepentingan lain yang harus dilakukan. Kalau mereka yang terpaksa harus keluar ya jaga jarak gitu ya, karena mereka harus bisa jualan dan sebagainya. Ya terima kasih sekali lagi, terima kasih pada Dr. Rizky Dr. Rizkyana, terima kasih atas waktunya di tengah kesibukannya. Salam saya pada Bu Dr. Kirana nanti ya, dan terima kasih juga untuk Bu Supri, Bu Supri dan Mbak Ayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, silakan Dr. Zala closing statement. Ya, terima kasih Bu Supri. Jadi mungkin yang ingin saya tekankan di sini bahwa mungkin di sini kan kebanyakan yang mendengarkan adalah dari background kesehatan. Nah, berarti pasti teman-teman akan dapat banyak pertanyaan dari masyarakat atau dari orang, dari anggota keluarga yang mereka sangat COVID ini ya. Jadi ini akan menjadi tanggung jawab juga bagi teman-teman untuk betul-betul membaca informasi yang tepat itu seperti apa, dan membantu dengan cara meluruskan informasi-informasi yang mungkin kurang tepat yang beredar di lingkungannya masing-masing gitu. Jadi sedikit-sedikit mudah-mudahan nanti juga informasinya akan sampai ke yang paling jauh gitu, supaya nanti betul-betul semua orang bisa bergerak bersama. Dan kalau memang tadi ada informasi yang belum jelas atau mungkin ada usulan informasi yang mungkin perlu media yang perlu dikembangkan, silakan nanti bisa menghubungi call center kami di sini 0811-285-1199. Ini memang dibuka 24 jam, jadi relawan kami sudah selalu siap on untuk menerima telepon, dan kami akan melakukan revisi terus setiap hari apabila ada informasi atau ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya, jadi ya saya rasa mungkin tidak perlu jadi relawan yang betul-betul turun ke jalan ya, tapi memang mulai dari diri sendiri saja, melakukan perilaku hidup bersih sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, dan juga meluruskan informasi-informasi yang mungkin salah di masyarakat. Ya, terima kasih Bu Supri, terima kasih Bu Yai, dan terima kasih Rizkyana atas waktunya dan diskusinya. Terima kasih Dr. Zala. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Rizky untuk closing statement. Ya, saya 5 detik saja. Tak hitung loh Pak. Tingkatkan imunitas, cegah penularan. Dari Jogja, selamatkan Indonesia. Luar biasa. Terima kasih.
Ya, kita berikan tepuk tangan untuk semua pembicara, untuk semua narasumber. Terima kasih banyak kepada para pembicara, kepada Pak Dr. Rizkyana selaku pembahas pada acara diskusi kali ini. Sekali lagi, mari seperti pesan-pesan beliau semua bahwa kita perlu melakukan pencegahan mulai dari kita sendiri, gitu ya. Pencegahan dimulai dari kita, gitu. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia, tidak hanya dari Jogja, tapi juga karena peserta ini dari seluruh Indonesia, saya kira dari seluruh bumi Nusantara ini, dan pandemi akan segera berakhir. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak hal yang kurang berkenan dari saya selaku moderator, dan nanti silahkan untuk materi bisa dicek di web departemen kami, Departemen Perkeslinkes FKUGM ACID, atau kemudian web HPU UGM ACID. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya.